pengharapan yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap hati Tuhan jamah, setiap hati Tuhan lembutkan, yang keras Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Sehingga firman Tuhan bahwa yang ditabur boleh menjadi Tuhan Yesus kekuatan bagi setiap hidup kami. Boleh bertumbuh, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam setiap hidup kami semua. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, good morning buat kalian semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang menontonnya mungkin di jam-jam atau di waktu-waktu itu ya, dalam setiap hidup kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan hari ini yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati lewat refresh dan reset setiap hari. Terus kemudian saudara sebutkan kota ataupun negara dari mana saudara ada ya, biar teman-teman semua pada tahu ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan bahwa banyak yang terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Saudara, Pastor Ndeso itu yaitu sekedar nama ya, ministry dari pelayanan ya, hambanya saya bersama Ibu Gembala Bapak Ibu Saudari. Kita memakai nama Ndeso atau Pastor Ndeso sebagai seorang gembala yang biasa-biasa saja lah ya Bapak Ibu Saudari. Karena kita rindu bahwa Tuhanlah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya rindu lewat channel penginjilan ini, saudari dikasih oleh Tuhan, kita semua boleh semakin mengasihi Tuhan Yesus. Banyak orang boleh percaya kepada nama Yesus Kristus lewat channel penginjilan ini. Saudara, makanya jangan ragu untuk tap-tap layar kalau saudara terberkati. Jangan ragu saudara untuk share kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Baik mereka yang belum Kristen, baik mereka yang sudah Kristen. Dan juga jangan ragu tentunya kalau saudara ya memberikan gift atau menerbangkan gift jikalau kalian terberkati. Terima kasih yang sudah menulis ya, dari Jogja ya, dari Manado, Minahasa ya, Bu Oktakwin, Bu Miskor ya, selamat pagi buat kalian semua. Dari Jawa Timur Pak Ponco ya, selamat pagi, good morning. Dari Sarawak Malaysia Bu Agnes Simba ya, dari Blitar ya, Partner Story, God bless you. Boris Amaria dari Johor Malaysia, Bu Semnalim ya, haleluya. Dari Jakarta ini ya, haleluya. Dari Kalimantan Tengah Pangkalan Bun, Bu Rosalina. Dari Cipondo Tangerang Bu Rayatu, dan teman-teman yang lain tentunya yang belum menulis juga ya, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Bu Eni ya, Bu Lin Malaysia ya, Bu Gyok Chun dari Tegal Selawi, apa kabar Ibu? Sehat selalu ya di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap sehat ya di dalam setiap kehidupannya. Bu Eliazu dari Batam, Shalom ya. Bu Nuryanti dari Gombong, Gombong itu Kebumen ya, Kebumen Jawa Tengah, haleluya. Terima kasih. Dari Malaysia lagi, Sarawak Malaysia, Bu Noraini, Marino Kris. Dari Banten Bang Rey Naga, God bless you ya. Dari Jepara, teman-teman semua, biar kita semua pada tahu bahwa di channel Pastor Ndeso ternyata dari ujung Aceh sampai ujung Papua banyak yang hadir ya teman-teman semua. Dan tentunya dari negara-negara yang lain juga ya, dari Malaysia sering, dari Singapura, atau kemarin ada juga yang dari Taiwan Bapak Ibu Saudari, dari Taiwan. Ada yang dari Taiwan masih setia, dari Taiwan, dari Korea Bapak Ibu Saudari. Ada juga loh yang nonton Pastor Ndeso. Yang dari luar negeri, dari mana lagi? Ya, Bekasi itu luar negeri Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Bercanda ya Bu Teresian ini, God bless you. Teman-teman semua, God bless you. Dari Surabaya Bu Widya. Ya, dari Sabah Malaysia Jeff Fevi ya, God bless you. Ya, teman-teman semua setialah dalam channel ini setiap hari. Dari NTT, dari Bekasi, dari manapun kalian berada. Ya, setialah selalu. Karena channel ini free, gratis teman-teman semua. Kalian menonton channel ini, kalian terberkati buat makanan jiwamu tentunya. Dan saya percaya teman-teman semua yang selalu setia beberapa bulan belakangan, yang sudah selalu setia, ya saya berdoa biarlah terus mengalami perubahan-perubahan dalam setiap kehidupanmu. Ya, mindset, perilaku, ya karakter dalam setiap hidup kita semua semakin seperti Kristus ya. Bapak Ibu Saudari, semakin selalu dikuatkan dalam perjalanan imanmu. Ya, haleluya. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu,
saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah merasa terjebak dalam situasi yang rasanya tidak ada jalan keluar. Mungkin itu adalah jerat utang yang melilit dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin itu ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin pergumulan batin yang membuat hati kalian remuk dalam setiap kehidupan kalian semua, di mana kalian merasa Tuhan itu jauh dan janji-janji Tuhan itu terasa hampa dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tahu bahwa kita harus berdoa, kita tahu bahwa kita harus memuji, tetapi jujur, ketika kaki kita sudah dirantai, ketika sudah tangan kita sudah diikat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan pintu-pintu sudah terkunci dalam setiap kehidupan kita semua, bisakah kita benar-benar menyanyi? Bisakah kita benar-benar bersuka cita? Bisakah kita benar-benar berdoa? Saudara, saat hari ini kita akan melihat kisah dua orang hamba Tuhan yang bernama Paulus dan Silas, yang mendapati diri mereka berada di tempat yang paling gelap, yang paling menyakitkan, dan yang paling tidak adil dalam setiap kehidupan mereka, yaitu penjara di Filipi. Kaki mereka dibelenggu, tubuh mereka penuh dengan luka cambukan. Mereka bukan hanya dipenjara oleh tembok, tetapi juga oleh penderitaan, oleh rasa sakit, oleh karena ketidakadilan. Mereka punya alasan kuat untuk meratap dan menyalahkan Tuhan dalam setiap kehidupan Paulus dan Silas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun di tengah-tengah kegelapan dalam setiap hidup mereka itu, mereka melakukan hal yang tidak terduga, yaitu mereka berdoa dan memuji Tuhan dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita akan menghadapi di dalam setiap kehidupan kita semua, menghadapi perang. Bukan perang dengan pedang, dengan senjata, dengan panah, bukan. Tetapi dengan rasa takut, dengan kecemasan, dengan kelelahan dan godaan untuk menyerah dalam setiap hidup kita semua. Jadi ketika badai datang, hanya ada dua cara untuk bereaksi dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang-orang di sekitar kita, dan membiarkan belenggu, menderita, mengunci setiap kehidupan hati kita semua. Kita duduk di kegelapan, meratapi nasib buruk kita semua. Itulah pilihan yang pertama. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika badai datang, cara yang kedua untuk bereaksi adalah Bapak Ibu Saudari melakukan hal yang radikal, yang tidak masuk akal secara manusiawi. Saudara, kita melihat dalam hal ini lewat Paulus dan Silas. Mereka dipukuli habis-habisan, dilemparkan ke bagian penjara terdalam, dan kaki mereka dipasung kuat-kuat. Secara fisik mereka adalah pecundang dalam setiap hidup mereka saat itu. Namun di tengah malam yang sunyi, ketika semua orang sudah tertidur, dari mulut mereka keluar suara, bukan rintihan, melainkan nyanyian pujian bagi Allah. Saudara, mereka mengambil doa, mereka melakukan tindakan doa dan pujian sebagai senjata mereka. Inilah pilihan yang kedua. Ketika badai datang dalam setiap hidup saudara, cara yang kedua untuk bereaksi, saudara nyanyikanlah pujian bagi Allah dalam hidup saudara. Apa yang terjadi kemudian? Alkitab mencatat tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Belenggu terlepas, pintu penjara terbuka, dan yang lebih menakjubkan lagi, kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan. Kisah ini membuktikan bahwa penjara yang paling kokoh sekalipun di dunia tidak dapat menahan kuasa pujian dan doa yang tulus. Bapak Ibu Saudari, jika doa dan pujian mereka dapat mengguncang penjara Filipi, saudara, seberapa dahsyatkah kuasa itu untuk menghancurkan tembok kebiasaan buruk saudara dan saya? Untuk dapat menghancurkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tembok rasa khawatir, tembok ketakutan yang membelenggu setiap hidup kita semua. Mari kita selami saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada kesempatan hari ini. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik dalam setiap hidup kita semua. Untuk saudara belajar mengenai doa dan pujian sebagai senjata, melalui kisah Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25.
Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Ya Bapak Ibu Saudari, yuk kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi-nyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya sering menyaksikan bagaimana anak-anak Tuhan menghadapi berbagai penjara kehidupan dalam setiap hidup mereka. Entah itu penjara sakit, ya, penjara kekecewaan, penjara tekanan ekonomi, penjara penganiayaan oleh karena iman mereka. Dan saat hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa terbelenggu, seolah-olah kita berada di dalam sel yang gelap, ya, dengan kaki yang terpasung. Firman Tuhan saat hari ini menawarkan sebuah strategi ilahi dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa doa dan pujian bukanlah sekedar ekspresi ibadah saja, melainkan juga senjata strategis untuk peperangan rohani yang dapat mengubah setiap realitas kehidupan saudara dan saya. Saudara, Paulus dan Silas, ya, bukan dipenjara karena mereka berbuat jahat dalam hidup mereka. Mereka disiksa, mereka dijebloskan ke penjara yang paling dalam, ya, ke bagian yang paling dalam dengan kaki yang terpasung pada kayu palang. Karena membebaskan seorang hamba perempuan dari roh tenung, ya, yang mengganggu pelayanan mereka pada saat itu. Saudara, jadi motif penangkapan Paulus dan Silas itu adalah ekonomis, ya, karena tuan daripada setiap perempuan yang sudah, ya, Bapak Ibu Saudari, dilepaskan oleh Paulus dan Silas ini, ternyata Bapak Ibu Saudari, tuannya itu, ya, itu kehilangan sumber pendapatan. Jadi wanita budaknya itu, Bapak Ibu Saudari, dia pinter, ya, untuk punya roh tenung dalam setiap kehidupan. Jadi banyak orang datang lewat setiap kehidupan perempuan ini. Tapi ketika ketemu dengan Paulus dan Silas, karena mengganggu setiap kehidupan Paulus dan Silas, akhirnya perempuan ini dibebaskan, didoakan dan dilepaskan dari roh tenungnya. Jadi tuannya ini, Bapak Ibu Saudari, nggak dapat cuan lagi. Ya, akhirnya melaporkan, ya, dan akhirnya Paulus Silas ditangkap pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudari, tentunya ini adalah permusuhan terhadap Injil. Jadi konteksnya di sini adalah ketidakadilan yang didapat oleh Paulus dan Silas. Ada penderitaan fisik dan situasi yang secara manusiawi tanpa harapan dalam hidup mereka. Saudara, mari kita lihat, ya, bagaimana doa dan pujian merupakan sebagai senjata dalam setiap kehidupan mereka. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kita lihat waktu, ya, waktu dan sikap mereka yang paradoks dalam hidup mereka. Waktu dan sikap mereka yang paradoks, Bapak Ibu Saudari. Yang artinya apa, Bapak Ibu Saudari? Paradoks itu tidak logis, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudari mengandung kenyataan atau kebenaran yang mendalam dalam setiap kehidupan Paulus dan Silas. Kenapa tidak logis, Bapak Ibu Saudari? Ya, karena waktu tengah malam. Di sana dikatakan di ayat 25C atau 25A, tetapi kira-kira tengah malam. Tengah malam, Bapak Ibu Saudari. Jadi tengah malam itu secara simbolis itu adalah puncak daripada kegelapan. Saat yang paling suram, saat manusia paling lemah dan putus asa. Biasanya kalau tengah malam, Bapak Ibu Saudari, kamu seger atau kamu lelah, capek kalau tengah malam? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, ya. Kalau tengah malam biasanya kamu seger atau kamu capek? Bapak Ibu Saudari, kebanyakan orang kalau tengah malam, Bapak Ibu Saudari, yang terjadi adalah capek, ya, lemes, ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jadi saat manusia yang paling lemah, ya, itu di tengah malam, Bapak Ibu Saudari, capek biasanya dalam setiap kehidupan kita semua, ya. Kita putus asa mungkin. Secara praktis ini adalah waktu untuk bobo, untuk tidur, ya, Bapak Ibu Saudari, untuk mengeluh, untuk meratapi nasib, ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Makanya tuh ada tuh orang-orang yang dia tahu kalau tengah-tengah malam itu, ya,
Ya Bapak Ibu Saudari, waktu-waktu manusia biasanya lemah dan lain sebagainya. Ada yang aneh-aneh dalam setiap hidup mereka. Ada yang nembaknya tengah malam lah katanya Bapak Ibu Saudari ya. Karena mungkin ada ya lagi tidak fokus, lagi mungkin dalam posisi yang lemah dan lain sebagainya. Di situ ada orang-orang yang maaf ya, yang misalkan dia tahu tips-tipsnya, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai di tengah malam itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak membahas ke sana, tetapi saya mau mengingatkan kita semua. Jadi saat tengah malam ternyata secara simbolis inilah puncak dari kegelapan, puncak dari kelemahan manusia, Bapak Ibu Saudari, ya di dalam setiap kehidupan Paulus dan Silas. Tetapi lihatlah Paulus dan Silas memilih untuk berdoa. Ya inilah paradoksnya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, paradoksnya di tengah malam, biasanya kan doa itu pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, pagi biasanya. Jam 4 pagi, jam 5 pagi. Tetapi Paulus dan Silas mengambil doa tengah-tengah malam. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian. Ini bukan sekedar doa permohonan darurat saja, tolong lepaskan kami ya Tuhan. Tidak. Tetapi doa mereka disertai dengan pujian. Mereka memilih memusatkan pikiran mereka kepada Allah yang berkuasa. Bukan kepada masalah mereka. Ini adalah sikap iman yang menyatakan Allahmu lebih besar dari setiap penjara-penjara ini. Saudara, dalam kehidupan kita, pujian di tengah malam, ya, di dalam setiap hidup saudara, pujian di tengah malam itu adalah masalah. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudari, banyak orang yang tidak mau memuji Tuhan di tengah malam karena mungkin takut mengganggu setiap orang-orang di sekitarnya. Tetapi kita percaya dalam kehidupan kita semua, pujian di tengah malam, saudara, adalah pernyataan iman bahwa Allah masih memegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Bahwa Allah masih bertahta di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah yang pertama kita belajar waktu, ya, mengapa Paulus, ya Bapak Ibu Saudara dan Silas mengambil waktu tengah malam dan responnya berdoa dan menyanyikan pujian. Inilah waktu dan sikap mereka yang paradoks itu dalam hidup mereka. Saudara, dalam Alkitab, ya, di tengah malam sering melambangkan titik nadir, puncak kegelapan atau keputusasaan. Respon alami manusia pada saat tengah malam, Bapak Ibu Saudari, adalah tidur. Ya seperti murid-murid kalau lagi capek ya tidur di Getsemani, mengeluh atau mungkin menyerah. Namun Paulus dan Silas memilih pola ibadah, ya, di dalam setiap hidup mereka. Malam-malam mereka berdoa dan memuji. Ini bukan sekedar kata-kata positif palsu, tetapi pernyataan iman yang aktif, yang berakar pada karakter Allah. Mereka meneladani Daud yang memuji Tuhan pada setiap waktu. Ada lagu yang saya tahu Bapak Ibu Saudara dikatakan demikian. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di waktu cerah dan kelabu, dalam keadaan susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa, dan seterusnya. Saudara, Paulus memilih ya pola ibadah yang paradoks ini dalam setiap kehidupannya. Paulus dan Silas, ya, dan Silas tentunya Bapak Ibu Saudari, mereka menyatakan pernyataan iman yang aktif yang berakar pada karakter Allah. Mereka meneladani Daud dalam setiap hidup mereka, ya. Di setiap waktu mereka memuji Tuhan. Mazmur 34 ayat yang kedua. Saudara, bahkan ketika mereka dikejar-kejar Saul, ya, dan ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Daud tetap memuji Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupannya. Demikian juga dengan Ayub yang meskipun kehilangan segalanya masih dapat menyembah kepada Allah yang hidup. Saudara, iman sejati tidak dinilai oleh tidak adanya badai, tetapi oleh kemampuannya untuk memuji di tengah badai. Saudara, pujian di tengah malam adalah bukti bahwa pengharapan kita terletak pada pribadi Tuhan yang tidak berubah, bukan kepada keadaan yang selalu berubah. Itu adalah pernyataan ataupun penyerahan kedaulatan kepada Tuhan saja di dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa terapkan doa seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Makanya doa itu tidak selalu setiap pagi, tidak selalu setiap siang.
ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi sebenarnya di segala kesempatan yang kita punya, berdoalah dan memuji Tuhan. Mau di tengah malam sekalipun, Bapak Ibu Saudari, Tuhan hadir dalam setiap doa dan pujianmu. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau sebagian besar kan sekarang doa itu ya biasanya dilatih untuk pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, karena sebelum memulai aktivitas, saudara mengutamakan Tuhan. Biasanya seperti itu kita diajar. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sebenarnya kita bisa berdoa kapanpun, ya, baik pagi, siang, sore, malam. Saudara bisa berdoa datang kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan untuk setiap hari kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Pujian di tengah malam adalah bukti bahwa pengharapan kita terletak pada pribadi Tuhan yang tidak berubah. Bukan kepada keadaan yang sering kali berubah. Saudara, mari kita mempercayakan hidup kita kepada kedaulatan Allah dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, dalam setiap hidup kita semua, apa kira-kira situasi yang paling gelap? Apa kira-kira situasi yang paling menakutkan hari-hari ini dalam hidup saudara? Apa yang membuat kita putus asa dalam setiap hidup saudara? Mungkin itu tekanan keuangan. Mungkin itu adalah diagnosis kesehatan Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin itu juga merupakan konflik keluarga dalam kehidupan kalian semua. Itu adalah tengah malammu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudari yang terkasih, daripada kita mengawali doa dengan daftar keluhan dalam hidup kita semua, paksakan dirimu untuk memulai dengan pujian. Ucapkan ya kepada Tuhan, Tuhan, situasi ini buruk, tetapi aku mau memuji Engkau karena Engkau setia dalam setiap hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, kita tahu situasi kita buruk, kita mengalami hari yang tidak menyenangkan mungkin hari itu, tetapi aku mau memuji Engkau karena Tuhan Allahku setia. Amin Bapak Ibu Saudari. Aku memuji Engkau karena Engkau baik. Aku memuji Engkau karena Engkau sumber damai sejahteraku. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara, buatlah pilihan sadar untuk terus memuji Allah dalam hidup saudara dan saya. Saudara dapat menggunakan Mazmur ya, pasal 42 dan pasal 43, yaitu sebuah ratapan yang diakhiri dengan harapan dalam setiap kehidupan pemazmur. Ya, atau Mazmur 46. Saudara ikutilah pola-pola doa pemazmur. Ya, mereka jujur tentang perasaan mereka, tetapi selalu berakhir Bapak Ibu Saudari dengan mengingat siapa Tuhan yang mereka sembah dalam setiap hidup mereka. Ya, saudara ayo, jangan curhat kepada pasanganmu, jangan curhat sama pacarmu, jangan curhat sama teman-teman sama yang lain. Curhatlah kepada Tuhan, jujurlah tentang perasaanmu kepada Tuhan. Ya, tetapi ingat selalu diakhiri dengan mengingat siapa Tuhan dalam hidup saudara. Dia Allah sumber damai kita semua. Dia Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita semua. God is good all the time. God is good. Dia Allah yang baik dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang pertama kita belajar Bapak Ibu Saudari, ya, doa dan pujian sebagai sebuah senjata dalam hidup saudara yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, ya, dan Silas maksud saya, dalam waktu dan sikap yang paradoks dalam hidup mereka. Karena tidak biasa, tetapi mereka lakukan hal ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, kita belajar bahwa objek dan komunitas pujian dari setiap ya pujian doa kita ke semua Bapak Ibu Saudari. Di ayat 25b dikatakan para tahanan lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudari, mereka itu bernyanyi memuji Allah, Paulus dan Silas. Ya, objek pujian mereka tentunya adalah Allah sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan kepada masalah mereka yang ada lagi di dalam penjara, tetapi objek pujian mereka adalah Allah sendiri. Ya, kepada sifat Allah, karakter Allah, perbuatan-perbuatannya yang besar. Saudara, ini mengalihkan fokus dari diri sendiri kepada Dia yang maha kuasa dalam setiap kehidupan kita semua. Pujian mereka terdengar Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, kepada setiap tahanan-tahanan yang lain. Jadi dalam yang kedua ini, dalam bagian yang kedua kita belajar bahwa objek ya dari setiap pujian penyembahan itu hanya kepada Allah. Mereka bernyanyi hanya kepada Allah. Objek pujian mereka adalah Allah sendiri.
Saudara, ayo kita juga belajar untuk mengalihkan fokus dari diri sendiri kepada Allah yang Maha Kuasa di tengah-tengah setiap penjara-penjara dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetaplah memuji kepada Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sama seperti Paulus dan Silas yang objek pujiannya adalah Allah sendiri. Biarlah kita juga demikian. Objek dan pujian kita di tengah-tengah masalah. Bukan masalahnya, tetapi Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Sifat dan karakter serta perbuatan-perbuatannya yang besar dalam hidup saudara. Lalu kemudian mereka juga memuji Allah Bapak Ibu Saudari. Dan sehingga pujian mereka, doa mereka, saudara didengarkan ataupun ada tahanan-tahanan lain yang mendengarkan setiap doa dan pujian mereka. Pujian mereka terdengar. Ini menjadi kesaksian bagi tahanan lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ternyata senjata doa dan pujian itu memiliki dampak secara komunitas. Jadi kalau ada teman kiri kananmu yang mesem, ya Bapak Ibu Saudari, engkau berdoa dan memuji Tuhan. Nanti mereka akan ikut-ikutan untuk berdoa dan memuji Tuhan. Karena gairah yang ada dalam setiap hidupmu untuk memuji menyembah Tuhan. Suatu ketika saya di kampus Bapak Ibu Saudari. Saya melihat adik kelas kami pada saat itu saudari. Ketika dia memuji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudari kita berpikir ini pujiannya ekstrim. Ya pokoknya dia selalu tepuk tangan. Wah dengan semangat Bapak Ibu Saudari. Ya pokoknya setiap lagu itu lebih excited daripada teman-teman yang lain. Intinya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari karena kita biasanya orang teologi kan ya. Kita orang teologi aduh memuji sampai begitu banget gitu ya. Kadang kita sharing sama teman-teman semua. Biasalah ya orang teologi kan yang dilihat Bapak Ibu Saudari. Semua harus dipahami secara nalar teologis Bapak Ibu Saudari. Jadi kita bilang memuji mah gak perlu sampai kayak gitu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan pada saat itu. Tetapi bagi orang tersebut mungkin bagi adik kelas kami pada saat itu ketika dia memuji Tuhan. Itulah ekspresi yang dia sampaikan. Dan akhirnya juga mungkin banyak dari teman-teman dari seangkatan mereka juga yang terberkati. Karena semangatnya untuk memuji Tuhan. Ya dalam setiap hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jadi lewat setiap pujian itu juga bisa menjadi kesaksian. Dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika kita memuji Tuhan dalam kesulitan. Saudara kita menguatkan iman orang percaya yang lain. Dan itu juga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bagi setiap orang yang belum percaya. Kita dapat menjadi kesaksian. Bagaimana Tuhan bekerja lewat setiap kehidupan kita semua. Saudara, ibadah kita di dalam pencobaan itu memiliki ternyata nilai penginjilan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Ketika kalian memuji, ketika kalian berdoa kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu memiliki nilai penginjilan. Mungkin di mobil saudara lagi memuji Tuhan, setel lagu-lagu rohani. Ya di belakang mungkin ada teman-teman, ya teman-teman kantormu. Tetapi kalian nyanyi, kamu nyanyi. Dan kemudian mereka mulai ikut nyanyi. Lagunya enak ya itu ya. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan mereka terberkati dengan lagu pujian. Ya penyembahan yang kalian lantunkan dalam hidup kalian semua. Ya itu kalau teman-teman kita semua. Ya bisa juga teman-teman kantor. Bisa juga Bapak Ibu Saudari karyawan-karyawan yang kita punya. Dalam setiap hidup kita semua. Saudara mereka akan melihat. Ya bagaimana setiap kehidupan kalian semua. Menjadi berkat dalam hidup mereka semua. Sehingga setiap pujian dan doa kalian menjadi kesaksian bagi setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu. Sama ya seperti Paulus dan Silas pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita melihat di sini ya. Mereka memuji Allah bukan karena keadaan, bukan karena diri sendiri. Fokus dari setiap pujian mereka adalah Allah, Theos, Sang Pencipta. Ini mirip dengan doa syafaat Abraham untuk Sodom Bapak Ibu Saudari dalam Kejadian pasal 18 ayat 25 yang berpusat kepada keadilan Allah. Selain itu pujian mereka bersifat publik dan terbuka. Mereka tidak berbisik, kita memuji Allah yuk. Kita bisik-bisik, malu sama tetangga. Gitu Bapak Ibu Saudari. Mereka gak demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, pujian mereka didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak malu untuk menyampaikan doa dan memuji Allah di tengah-tengah penjara pada saat itu. Saudara mereka tidak berbisik dalam setiap hidup mereka. Ini seperti 3 pemuda Ibrani di depan perapian yang menyala. Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel pasal 3.
Saudara, mereka bersaksi di depan raja. Saudara, ternyata pujian Paulus dan Silas pun adalah kesaksian yang hidup bagi para tahanan yang lain yang putus harapan. Ya, ini sama persis dengan kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana mereka mempercayai Allah dan kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian bagi raja pada saat itu. Saudara, mari kita bersama-sama belajar. Ternyata pujian yang efektif itu berpusat kepada karakter Allah, bukan kepada kebutuhan kita. Ketika kita memuji Allah karena siapa Dia, saudara, kita menarik perhatian orang lain kepadanya, bukan kepada masalah kita. Seringkali kita memuji Allah karena masalah kita. Ya, fokusnya bukan kepada Allah tetapi kepada masalah. Ya, dan ketika kita testimoni dalam setiap kehidupan kita semua, kita pengen orang melihat testimoni kehidupan kita semua. Padahal seharusnya bukan kita pusatnya, tetapi testimoni kita semua pusatnya haruslah Allah. Dan itu harus menarik perhatian orang lain kepada Allah, bukan kepada masalah saudara. Amin. Bapak Ibu Saudari. Dan pujian dalam penderitaan itu ternyata adalah alat penginjilan yang dahsyat. Karena ia menunjukkan realitas Allah yang melampaui keadaan-keadaan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saat kalian berdoa, pujilah Tuhan untuk sifat-sifatnya yang spesifik, yang relevan dengan situasimu. Contohnya apa? Tuhan, aku memuji Engkau karena Engkau adalah pembebasku. Amin, Bapak Ibu Saudari. Tuhan, aku memuji Engkau karena Engkau adalah pembebasku. Engkau adalah penyelamatku. Ya, ini sama seperti bagi Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tuhan, aku memuji Engkau karena Engkau penyembuhku. Dia Jehovah Rafa bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan, aku memuji Engkau karena Engkau penyedia di dalam setiap kehidupanku. Ya, Allah yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh bagi setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar. Ya, saat berdoa pujilah Tuhan untuk sifat-sifatnya yang spesifik yang bisa saudara lakukan. Jadi pujian kita berfokus kepada sifat-sifat ilahi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, jadikanlah pujianmu terdengar ya dengan bijak di media sosial daripada hanya mengeluh. Ya, daripada saudara buat status di WA hanya ngeluh-ngeluh. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagikan ayat tentang harapan dan syukur. Ya, dalam percakapan-percakapan kita dengan teman-teman, sahabat, saudara-saudara, katakan, ya ini situasi yang berat bagiku, tetapi Tuhan sedang menopang saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Tuhan sedang menopang, menolong saya melewati hal-hal demikian. Saudara, biarkan orang mendengarkan imanmu melalui kata-kata dan sikapmu, dan mereka memuji Tuhan Allah yang kau percayai dalam setiap hidupmu. Amin. Jadikan pujianmu terdengar ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya kepada setiap orang-orang di sekitarmu. Dan yang ketiga, saudari, saudara bisa praktis melakukan hal ini ya. Dalam kelompok sel ataupun pertemanan, saudara ajaklah mereka untuk berdoa ya dengan diawali pujian bersama-sama. Ini membangun atmosfer iman yang kolektif. Saya ingat waktu saya muda, Bapak Ibu Saudari, saya banyak dibangun di dalam setiap kelompok-kelompok sel dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Ya, saya bertumbuh dalam kelompok sel pada saat waktu saya muda, Bapak Ibu Saudari. Bagaimana teman-teman semua ikut memuji, menyembah, ya. Lalu kemudian kalau ada yang lemah lewat testimoninya kita kuatkan, ya dalam setiap hidup mereka, Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Kita ajak berdoa bersama-sama, ya. Saudara, ayo, ini membangun atmosfer yang sehat, ya, membangun atmosfer iman yang kolektif, bukan secara pribadi saja, tetapi secara komunitas kita membangun. Kalau sekarang di gereja kami mengadakan di setiap Rabu malam, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kalau Rabu malam memang saya tidak bisa, seperti kemarin malam, Bapak Ibu Saudari, kami memuji, menyembah Allah. Ya, kami belajar, ya Bapak Ibu Saudari, untuk memberikan waktu bukan hanya hari Minggu. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada umat yang hadir, ada umat yang tidak hadir. Ada umat yang menikmati, ada umat yang tidak menikmati. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena tesnya sudah terbiasa dengan dunia. Ya, mereka hanya mau memberikan waktu hari mereka di hari Minggu. Padahal Bapak Ibu Saudari, kita bisa memberikan waktu-waktu kita setiap hari kepada Tuhan. Ya, gereja itu hanya melatih kita semua supaya saudara dan saya tidak mencintai dunia ini lebih daripada Tuhanmu. Maka milikilah waktu-waktu yang lain
Ya, walaupun kita nggak setiap hari ke gereja, ya minimal bisa 2-3 kali kita bisa beribadah ya di dalam ibadah tengah-tengah minggu kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau di Pastor Ndeso lebih ekstrim lagi, setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap hari kita beribadah. Ya kalau saudara mau silakan, saudara nggak mau pun nggak apa-apa. Ya itu kembali berpulang kepada setiap hati masing-masing. Kalau saudara dibangun dan menjadikan setiap channel ini, saudara yang kasih lihat Tuhan sebagai menu makanan utama dalam setiap hidup saudara sebelum saudara menjalankan aktivitas, silahkan. Gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Kalau kalian belum bisa sendiri secara pribadi mungkin, aduh masih belum ngecun. Ya, secara pribadi kan lebih bagus. Tetapi kalau belum bisa secara pribadi untuk saat teduh, kalian bisa mencari mentor-mentor rohani yang memberkati setiap kehidupan iman kalian. Gak salah juga. Ya Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua. Kita belajar mengenai doa pujian ya sebagai senjata dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, dari objek dari setiap pujian adalah Allah yang hidup. Dan tentunya ada komunitas yang terberkati lewat setiap pujian dan doa yang saudara naikkan itu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, ada kuasa dan tujuan ilahi yang mengguncang di ayat yang ke-26. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul tadi. Saudara, ada gempa bumi pada saat itu yang terjadi, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tapi gempa buminya terarah. Ya Allah menjawab dengan cara yang dahsyat. Ada gempa bumi saat itu ketika mereka memuji Tuhan. Ya ketika mereka berdoa Paulus dan Silas. Namun perhatikan, saudara, ini gempa bumi ilahi dan terarah. Ya, jadi seluruh penjara itu berguncang. Semua pintu-pintu itu terbuka. Dan belenggu-belenggu itu semua terlepas. Saudara, namun yang anehnya, tidak ada seorang pun yang kabur. Tidak ada seorang pun yang terluka. Itu aneh loh. Ya. Dan Alkitab mencatat, saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun belenggu itu sudah terbuka, ya pintu penjara terbuka, mereka tidak kabur. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tujuannya memang bukan sekedar pembebasan fisik, tetapi pada saat itu Bapak Ibu Saudari, ada demonstrasi kuasa dan kedaulatan Allah di dalam setiap kehidupan Paulus dan Silas. Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi yang ketiga kita belajar ada kuasa dan tujuan ilahi yang mengguncang ketika saudara berdoa dan memuji Allah. Saudara sedang menarik kuasa Allah. Ya, di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara sedang rindu mendemonstrasikan kuasa Allah dan kedaulatan Allah dalam setiap hidup saudara. Saudara, di sini ada dua jenis pembebasan. Yang pertama pembebasan secara rohani dan emosional. Ya, ini terjadi sebelum gempa di mana Paulus dan Silas memuji, ya, dia berdoa atau mereka berdoa memuji Allah. Ada sukacita dan damai di hati mereka, makanya mereka memuji Allah. Ya, jadi pembebasan ini Bapak Ibu Saudari, yang pertama pembebasan secara rohani dan emosional dalam setiap kehidupan Paulus dan Silas pada saat itu. Yang kedua, saudara, juga ada pembebasan fisik, ya, menyusul sebagai konfirmasi ilahi. Saat itu saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus dan Silas pun ya pada akhirnya dibebaskan dalam setiap kehidupannya. Saudara, seringkali kita menuntut ya pembebasan tipe kedua dalam kehidupan kita semua. Kalau ada penjara demikian, Tuhan tolong keluarkan aku dari penjara ini Tuhan. Kita menuntut pembebasan tipe kedua dalam setiap kehidupan kita semua. Ada pembebasan secara fisik dalam kehidupan kita semua. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan ingin membebaskan kita dari dalam terlebih dahulu. Dari dalammu terlebih dahulu. Ya, belajarlah dari Paulus dan Silas. Mereka bisa memuji, berdoa kepada Allah. Karena memang dari dalamnya mereka, Bapak Ibu Saudari, sudah lahir sukacita, sudah lahir damai di hati mereka, dalam hidup mereka. Jadi Allah ingin membebaskan kita dari dalam terlebih dahulu. Ya, dari kepahitan, dari kemarahan, dari ketakutan, Bapak Ibu Saudari. Dan doa dan pujian adalah kunci pembebasan batin dalam setiap hidup saudara. Jadi kalau saudara dan saya mau mengalami demonstrasi kuasa dan kedaulatan Allah dalam setiap hidup saudara, mulailah dari dalam terlebih dahulu. Mulailah dari hatimu terlebih dahulu. Ya, kalau masih ada kepahitan, Bapak Ibu Saudari, ayo saudara ampuni. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan racun dalam setiap kehidupan saudara.
Ya kepahitan itu racun, kita berharap orang lain yang mati padahal kita sendiri lama-kelamaan mati. Makanya jangan taruh simpan sampah di dalam setiap hidup saudara. Buang kepahitan kepada siapapun orang-orang yang pernah melukaimu. Mungkin ada kemarahan dalam hidup saudara. Ayo lebih banyak sabar dalam hidup saudara. Jangan apa-apa diledakkan dalam setiap hidupmu. Bawalah dalam hadirat Allah dalam hidup saudara. Mungkin saudara juga takut dalam setiap hidup saudara. Saudara punya stres berlebih, ya, anxiety dalam kehidupan kalian semua. Saudara mari, saya mau mengajak kita semua. Tuhan rindu membebaskan lebih dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka ayo kita belajar berdoa dan memuji Allah sebagai kunci pembebasan batin dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang ketiga, saudara belajar dalam setiap hidup saudara. Ternyata kuasa dan tujuan ilahi yang mengguncang itu, saudara itu terarah. Jawaban Allah adalah supernatural, tepat waktu dan bertujuan tentunya. Dan gempa bumi itu melambangkan intervensi ilahi yang mengguncang tatanan manusia pada saat itu. Saudara, namun perhatikan presisinya di dalam setiap kehidupan yang terjadi. Semua pintu terbuka pada saat itu. Semua belenggu terlepas. Tidak ada yang terluka, bahkan tidak ada yang kabur. Ini menunjukkan kedaulatan mutlak Allah. Tujuannya supaya bukan orang-orang yang dalam penjara itu lari massal. Wah, kalau penjara sekarang pintu penjara terbuka, Bapak Ibu Saudari semua yang dikasih oleh Tuhan, biasanya ada ya orang-orang yang di penjara itu kabur kan. Makanya saudara pernah dengar kisah-kisah ya orang-orang di penjara kabur, pintu nggak terbuka aja dia pengen kabur, Bapak Ibu Saudari ya yang dikasih oleh Tuhan. Ini luar biasa loh. Gak ada yang kabur pada saat itu. Dan ini menunjukkan kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan mereka. Tujuannya supaya mereka bukan lari ya, tetapi memanifestasikan sekali lagi kemuliaan Allah ya, yang membawa kepada pertobatan ya Bapak Ibu Saudara. Pertobatan siapa? Kepala penjara. Pada saat itu kepala penjara, aduh, gempa, lalu kemudian dia lihat pintu-pintu penjara pada terbuka. Saudara, dia mau mengakhiri hidupnya karena dia merasa bertanggung jawab. Dia pikir orang-orangnya udah pada kabur. Ternyata enggak kabur, Bapak Ibu Saudara. Dia berpikir pada saat itu, saudara, ya sudahlah aku mau mati saja dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak terjadi seperti itu. Saudara, dia mengalami pertobatan. Kepala penjara itu mengalami pertobatan. Ingat ya, satu jiwa itu berharga. Ketika ada satu jiwa bertobat, seisi surga bersuka cita. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kepala penjara diselamatkan. Bahkan seisi rumahnya diselamatkan. Saudara, ayo. Ini sama loh, persis seperti Daniel. Ya, di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, Allah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa. Ya, dalam setiap kehidupan Daniel. Bukan mengeluarkan Daniel dari gua singa itu, tetapi Allah menutup mulut singa itu. Ya, lewat malaikat-malaikatnya. Ternyata Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan bekerja dengan caranya yang berdaulat. Berapa banyak kita sering kali, Tuhan kalau bisa masalah ini berlalu. Ya, dengan cara seperti ini Tuhan. Caranya, udah kita berdoa, lalu kemudian kita juga berdoa supaya caranya seperti ini. Ya, keterlaluan juga kadang kita berdoa Bapak Ibu Saudari. Ya, kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Ya, jawabannya harus seperti ini ya Tuhan kalau bisa. Padahal Bapak Ibu Saudari, ya di dalam gua singa, Tuhan tidak mengeluarkan singanya. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap masalah-masalah saudara, Tuhan seringkali tidak membuat masalah itu ya langsung pergi dari hadapan saudara. Tetap kita melewati masalah-masalah itu. Tetapi saudara ingat, yang berjalan bersama dengan saudara dan saya lebih besar daripada setiap masalah-masalah itu. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan bekerja dengan caranya yang berdaulat. Ya, ayo kita belajar. Tuhan menjawab pujian dengan caranya yang berdaulat untuk mencapai tujuannya yang lebih besar, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, mungkin kita berdoa pada hari-hari ini, kita memuji Allah. Saudara, percayalah bahwa tujuan Allah ada yang lebih besar, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa di tengah-tengah keluargamu. Di tengah-tengah keluarga besarmu mungkin, ya Bapak Ibu Saudari, yang sering kali juga melampaui keinginan kita akan kenyamanan-kenyamanan pribadi. Bapak Ibu, ayo kita mulai dari pembebasan batin kita semua. Ada sukacita dalam setiap kehidupan saudara, walaupun saudara mungkin ada di penjara-penjara dalam hidupmu masing-masing. Saudara, ayo ada pembebasan batin ya dalam setiap hidupmu.
itu terjadi sebelum pembebasan fisik. Jadi kelegaan sejati itu dimulai dari dalam. Kebebasan sejati atau kelegaan sejati dimulai dari setiap hatimu dan hatiku. Maka temukanlah hati, ya Bapak Ibu Saudari, yang teduh dalam hadirat Tuhan. Saudara percaya yang memegang kendali adalah Allah dalam setiap hidup saudara. Jadi lewat hal ini pada poin yang ketiga, saudara diingatkan, ya jangan batasi cara Tuhan bekerja. Ini yang pertama. Jangan berharap Tuhan menjawab dengan gempa bumi, ya solusi yang dramatis dan instan dalam hidup saudara. Dia mungkin bekerja lewat gempa-gempa yang kecil, perlahan-perlahan dalam hidup saudara, menggoyang sedikit dari sisi ini. Ya, jangan batasi cara Tuhan bekerja. Atau mungkin dia bekerja, Bapak Ibu Saudari, bahkan dia memberikan ketenangan di tengah-tengah penjara yang masih utuh dalam setiap hidup saudara. Jangan batasi cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudari, saudara carilah pembebasan dari dalam. Doakan terlebih dahulu dari dalam dulu, Bapak Ibu Saudari. Tuhan, sebelum Engkau mengubah situasiku, ubahlah hatiku. Amin. Ubahlah hatiku. Sebelum nanti masalah ini ya berlalu, Tuhan ubah hatiku. Ya, jangan saudara doakan ubah hati orang lain. Ubah hatimu dulu dalam setiap hidupmu. Tuhan, sebelum Engkau mengubah situasiku, ubahlah hatiku. Bebaskan aku dari belenggu kepahitan. Bebaskan aku dari kekhawatiran. Bebaskan aku dari ketidakpercayaan. Saudara, ini adalah kemenangan pertama dan yang terpenting dalam setiap hidup saudara. Jadi yang kedua saudara diingatkan, carilah pembebasan dari dalam. Yang pertama tadi jangan batasi cara Tuhan bekerja. Ya, yang kedua saudara carilah pembebasan dari dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, percayai tujuan yang lebih besar. Mungkin penderitaan, mungkin penjara kalian semua adalah panggung bagi Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya kepada orang lain. Entah itu kepada keluargamu, entah itu kepada rekan kerjamu, ya, entah itu kepada setiap teman-teman, sahabat-sahabat, atau orang-orang di sekitarmu. Saudara, itu adalah panggung bagi Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya yang lebih besar lagi di dalam setiap kehidupan saudara. Percayai ada tujuan Tuhan yang lebih besar di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Tanyakan, Tuhan, bagaimana Engkau ingin menggunakan situasi ini untuk membawa orang lain lebih dekat kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Mungkin Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara untuk membawa pasanganmu yang belum bertobat, anak-anakmu yang belum bertobat, ya, keluargamu yang belum bertobat. Dan Tuhan menggunakan engkau dan saya mengizinkan situasi itu untuk membawa orang lain yang belum mengenal Tuhan untuk bertobat. Sama seperti kepala penjara itu yang pada akhirnya dia bertobat dan seisi rumahnya. Inilah yang ketiga, bagaimana doa dan pujian sebagai senjata rohani dalam kehidupan Paulus dan Silas, ya, dalam hidup saudara. Ternyata dapat menarik kuasa dan tujuan ilahi yang mengguncang Bapak Ibu Saudara dari setiap kehidupan kita semua. Yang keempat, saudara belajar bagaimana mengaplikasikan senjata rohani ini, ya, dalam setiap penjara-penjara kehidupan kita semua. Saudara, penjelasan Alkitab ya tentunya sederhana dalam setiap kehidupan kita semua. Yang keempat, saudara, ayo kita belajar untuk memasang senjata doa dan pujian dalam setiap penjara kita. Yang pertama, saudara diingatkan bahwa pujian adalah pernyataan iman. Pujian adalah pernyataan iman. Pujian itu mengatakan, aku percaya Engkau baik meskipun keadaanku buruk. Aku percaya Tuhan Engkau baik meskipun keadaanku saat hari ini tidak baik-baik. Tetapi aku percaya Allahku baik. Allahku setia dalam setiap kehidupanku. Walaupun keadaan ini, ya, atau keadaan ini tidak menjadi lebih baik, tetapi saudara percaya kepada Allah yang baik dan setia itu. Saudara, itu adalah senjata melawan keputusasaan dalam setiap hidup saudara. Jadi yang pertama, saudara, ayo kita memasang senjata lewat setiap doa dan pujian dalam penjara-penjara kita semua. Ya, jadi dalam setiap pujian kita ada pernyataan iman yang kita lakukan dalam hidup kita semua. Dan kedua, dalam pujian kita adalah pengakuan. Ya, ada pengakuan kedaulatan Allah. Dengan memuji kita mengakui Allah masih memegang kendali atas setiap penjara-penjara kehidupan kita. Dia adalah penjaga yang setia dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara memuji Allah, saudara sedang mengakui kedaulatan Allah. Dan yang ketiga,
Saudara, ketika kita memuji Allah, saudara sedang mengubah atmosfer rohani dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu, atau apapun yang kalian sedang doakan. Pujian itu mengubah atmosfer rohani, seperti doa pujian Paulus dan Silas itu menggetarkan wilayah rohani Filipi. Saudara, pujian kita itu mengusir kegelapan dan menarik hadirat Allah yang berkuasa ke dalam situasi-situasi kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi pujian dapat mengubah atmosfer ya dalam setiap hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudari, kalau engkau pengen atmosfer rumah tanggamu berubah, saudara, ubahlah lewat setiap pujian dan doa ini. Seperti yang dilakukan Paulus dan Silas. Jangan ubah setiap sikap suamimu, jangan ubah setiap sikap istrimu, jangan ubah sikap anak-anakmu. Saudara, ubahlah atmosfernya terlebih dahulu dengan saudara dan berdoa memuji seperti Paulus dan Silas ini. Itu dapat mengubah setiap atmosfer rohani dalam setiap kehidupan keluargamu yang mungkin malas-malasan mencari Tuhan, malas-malasan berdoa, malas-malasan beribadah. Tetapi ketika ada orang yang memuji, berdoa di dalam rumah itu, ya, di dalam kamarmu masing-masing, di dalam ruanganmu masing-masing, ternyata itu akan mempengaruhi setiap atmosfer dalam setiap kehidupan keluarga dan rumahmu. Yang setuju katakan amin. Inilah yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudari, ternyata pujian itu membuka jalan bagi kuasa Allah. Pujian membuka jalan bagi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita semua. Pujian itu menyiapkan jalan bagi intervensi ilahi yang tidak terduga dalam setiap hidup saudara. Saudara, ada waktu-waktunya Allah bekerja dengan caranya. Ada intervensi ilahi yang tidak kelihatan, yang tidak terduga. Saudara, intervensi ini akan melemahkan setiap belenggu-belenggu dalam hidup saudara dan membuka setiap pintu yang tidak dapat dibuka oleh manusia. Ya, mungkin sudah bertahun-tahun saudara berdoa untuk memiliki keturunan tetapi belum dikasih. Saudara berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan pekerjaan tetapi saudara belum diberikan pekerjaan. Saudara bertahun-tahun ya berdoa supaya punya omset sekian dalam setiap usaha-usahamu tetapi belum diberikan. Saudara sedang berdoa untuk gaji atau promosi ya di dalam setiap kehidupan pekerjaanmu supaya Tuhan memberikan promosi tetapi belum dikasih sampai pada hari ini. Saudara, masuklah di dalam setiap pujian dan doa yang dilakukan Paulus dan Silas ini. Itu akan membuka jalan bagi kuasa Allah supaya Bapak Ibu Saudari ada intervensi ilahi dalam hidup saudara dan saya yang tidak terduga itu. Sehingga Bapak Ibu Saudari, pintu-pintu yang tadinya tertutup, Tuhan aku kok belum dapat jodoh sampai umur sekian. Saudara, pintu-pintu itu yang tertutup akan terbuka ya karena tangan Allah yang membuka, bukan tangan manusia. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang keempat, saudara diingatkan supaya saudara memasang senjata doa dan pujian dalam setiap penjara-penjara dalam setiap hidup kita masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, penjelasan Alkitab tentunya sederhana dan ini prinsip ini konsisten di dalam seluruh Alkitab. Yosafat itu menghadapi tentara musuh dengan mengirim penyanyi dan pemuji di barisan depan terlebih dahulu dalam 2 Tawari pasal yang ke-20. Saudara akan menemukan kisah Yosafat yang luar biasa pada saat itu. Dia mengirimkan, Bapak Ibu Saudara, orang mengirimin ya prajurit-prajurit terbaik Bapak Ibu Saudari di depan supaya nanti bisa perang dan lain sebagainya. Tetapi Yosafat tidak demikian. Ketika menghadapi tentara musuh yang dia kirim Bapak Ibu Saudari, penyanyi dan pemuji di barisan depan. Hasilnya adalah apa? Kekacauan di pihak musuh. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan sepelekan pujian doa saudara kepada Allah yang hidup seperti Yosafat. Akhirnya musuh itu kacau Bapak Ibu Saudari. Tuhan buat karena ada intervensi ilahi. Daud pun juga demikian. Dia menenangkan Saul yang pada saat itu memiliki roh yang sedang gelisah. Ya, dengan memainkan kecapi Bapak Ibu Saudari. Ya, dia memainkan kecapi. Ya, bisa gitar, bisa kecapi. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ternyata musik pun ya atau pujian bisa mengusir roh jahat dalam setiap kehidupan Saul yang pada saat itu ya spiritnya sedang gelisah dan kacau ya, dan Daud memainkan kecapi untuk memuji Allah dan akhirnya Saul pun tenang dalam setiap hidupnya. Bisa begitu ya, hebat tuh Bapak Ibu Saudari kalau kita benar-benar melakukan hal ini, menghidupi setiap kebenaran ini dalam hidup kita semua. Saudara, tidak ada satupun masalah yang tidak akan terselesaikan.
Amin Bapak Ibu Saudari. Semua masalah dalam setiap hidupmu akan terselesaikan tepat pada waktu Tuhan. Dan juga belajarlah dari Yesus sendiri. Di Taman Getsemani, saudara, dia ada di tengah-tengah pergumulannya. Dia berdoa dengan penyerahan total kepada Bapanya yang di sorga. Saudara, yang menjadi pendahulu untuk kemenangan terbesar di kayu salib. Ketika dia benar-benar berdoa dalam hadirat Allah. Inilah yang menjadi kemenangan terbesar Tuhan Yesus. Sehingga dia dapat menyelesaikan sampai akhirnya. Ya, ketika dia berdoa dengan penyerahan total di Taman Getsemani. Saudara, mari kita bersama-sama doa dan pujian. Ternyata itu adalah tindakan spiritual yang ofensif. Yang mengklaim kemenangan Tuhan sebelum kita melihat secara fisik. Jadi kalau saudara dan saya mau bermain ofensif sama seperti Barcelona yang main tiki taka itu kalau main sepak bola. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar berdoa dan memuji. Itu tindakan spiritual yang ofensif. Dan saudara bisa mengklaim kemenangan Tuhan sebelum saudara melihatnya secara fisik. Saudara, itulah bahasa daripada kerajaan sorga yang mengganggu realitas ya kerajaan kegelapan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saat mungkin kecemasan datang dalam setiap hidup kalian, jangan pasif. Putarkan lagu pujian, ya. Ikutlah bernyanyi. Jangan hanya saudara setel YouTube atau setel TikTok Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara ya diam-diam saja. Ikut bernyanyi lewat setiap pujian yang saudara diputarkan. Saya pun terkadang kalau saya menemukan lagu-lagu yang memberkati, saya ikut nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ikut nyanyikan. Ya, jadi kalau saudara saat kecemasan datang, nyanyikan lagu-lagu pujian. Bacakan Mazmur dengan suara yang keras. Ambillah tindakan yang aktif untuk memuji Allah dalam setiap kehidupan saudara. Ini langkah yang pertama. Ayo kita proaktif dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, jadikan pujian sebagai kedisiplinan, bukan perasaan. Wah, kalau lagi rasanya lagi hancur baru mau datang sama Tuhan. Jangan karena perasaan kalian datang, tetapi benar-benar sebuah kedisiplinan. Jadwalkan waktu-waktu khusus untuk pujian-pujian kepada Allah. Hanya untuk memuji Allah, berdoa memuji Allah tanpa meminta apapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara bisa setengah jam, nanti kalau udah terbiasa bisa 1 jam, 2 jam. Lakukan ini ya dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara dan saya, ya jangan karena perasaan, tapi lakukan ini sebagai sebuah kedisiplinan dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudara lihatlah, analisa kembali apa yang menjadi belenggu-belenggu dalam setiap hidup saudara. Belenggu apa yang membuat kalian yang tidak bebas? Mungkin ada rasa takut, ada rasa masalah, ya ada rasa bersalah akan setiap masa lalu saudara. Mungkin juga Bapak Ibu Saudari ada setiap keterikatan-keterikatan tertentu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, pujilah Tuhan, ya sehingga belenggu-belenggu ini dapat melepas. Ya, pujian adalah pengakuan bahwa Tuhan itu lebih kuat dari setiap belenggu-belenggu itu. Ketika kita memuji Tuhan, ingatlah baik-baik. Saudara, memuji Allah dalam hidupmu, itu adalah pengakuan bahwa Tuhan lebih kuat dari setiap belenggu-belenggu dalam setiap hidup saudara. Sama seperti apa yang dilakukan Paulus dan Silas, walaupun hidup mereka pada saat itu sedang dibelenggu oleh rantai dan lain sebagainya, tetapi tidak membuat mereka kendur untuk berdoa dan memuji Allah. Dan Allah sanggup menggerakkan tangan Tuhan, Allah sanggup menggerakkan tangannya untuk melepaskan setiap ikatan-ikatan itu dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mengingatkan kita semua, kisah Paulus dan Silas itu mengajar kita bahwa pujian adalah strategi ilahi. Pujian adalah strategi ilahi untuk pembebasan. Ia mengubah fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Dia mengubah atmosfer dari keputusasaan menjadi harapan. Dan akhirnya dia mengubahkan keadaan dengan cara dan waktu Tuhan. Bapak Ibu ingat baik-baik, pujian itu bukan sihir. Ya, pujian itu bukan sihir. Itu adalah iman dalam bentuk suara. Ketika kita memilih untuk memuji Tuhan di tengah-tengah malam ataupun di tengah-tengah waktu kapanpun yang kita miliki, kita sedang mengundang Tuhan untuk masuk dan mengguncang setiap dasar-dasar penjara kita semua. Bukan selalu untuk melepaskan kita, ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap hidup saudara dari setiap masalah dengan segera atau dengan cepat, tetapi justru untuk menjadikan kita saksi dari kebebasan sejati di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang keempat
saudara diingatkan dan belajar bahwa ya kita perlu memasang setiap senjata dalam setiap doa maupun pujian dalam setiap penjara-penjara yang kita alami dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paulus dan Silas, mereka tidak keluar dari penjara segera setelah pintu terbuka. Mereka tetap tinggal. Mereka membawa jiwa-jiwa. Kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat pada saat itu dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kepala penjara dan seisi rumahnya, mereka bertobat, mereka dibaptis. Tujuan akhir ya dari setiap senjata doa dan pujian bukan hanya untuk kelegaan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi ketika saudara berdoa, saya titipkan dalam setiap doa-doa saudara, jangan lupa semua doa-doa kita semua, saudara, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah lewat setiap doa-doamu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan hanya saudara dan saya lega secara pribadi. Ya, saudara, mungkin penjara itu pada saat hari ini belum runtuh. Tetapi saya menantang kita semua, mulailah memuji. Mulailah memuji Allah. Pujilah Tuhan karena siapa Dia. Pujilah Dia karena kesetiaannya di dalam setiap hidup saudara di masa lalu saudara. Jadikanlah pujian sebagai senjata pertama, bukan pilihan terakhir. Saudara, saat kita berdoa dan memuji, kita bukan sekedar bertahan. Ya, saudara, bukan sekedar bertahan. Kita sedang menyerang setiap benteng-benteng kegelapan dengan melibatkan kuasa daripada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudari, saya akan akhiri pada kesempatan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita lihat baik-baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudara, renungkanlah ini. Paulus dan Silas berada di tempat yang paling terbatas, namun mereka memiliki kebebasan rohani yang tidak bisa dicabut oleh rantai besi manapun. Mereka tahu siapa yang mereka sembah. Mereka memilih untuk memuji meskipun situasinya tidak mendukung sama sekali pada saat itu. Dan ketika mereka memilih untuk memuji, Tuhan turun tangan di dalam setiap kehidupan dalam kehidupan Paulus maupun Silas. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Kita tidak duduk di penjara fisik seperti di Filipi mungkin. Tangan kita bebas, kaki kita bebas, kita bisa pergi kemana saja. Tetapi apakah hati kita ada yang terpenjara? Terkunci oleh karena kekecewaan, terkunci oleh karena trauma-trauma masa lalu, terkunci oleh karena rasa takut akan masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, saat hari ini Yesus berdiri di dalam setiap kehidupan saudara masing-masing dan bertanya kepada kita semua, akankah kalian mengambil senjata yang Dia berikan dalam setiap hidup kalian semua? Senjata itu bukan untuk mengalahkan musuh, ya, bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri, ya, dan tentunya buat setiap orang-orang di sekitarmu. Saudara, mungkin saat hari ini kalian merasa hidup kalian runtuh, berdoa dan pujilah Tuhan. Mungkin kalian merasa tidak ada jalan keluar, berdoa dan pujilah Tuhan. Mungkin kalian merasa iman kalian mati atau hampir mati hari-hari ini, berdoa dan pujilah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Pujian kita sekali lagi itu adalah gempa bumi seperti yang akan terjadi dalam setiap kehidupan Paulus dan Silas yang dinanti juga oleh Tuhan untuk membebaskan kalian semua. Pujian kita adalah kesaksian yang dibutuhkan oleh dunia untuk melihat bahwa Yesus itu nyata. Yesus itu bukan hanya sejarah, tetapi Dia hadir dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang berseru. Dan saat hari ini saya mengundang kita semua, putuskanlah Bapak Ibu Saudari di tempat ini. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari, dalam setiap penderitaan, ya, dalam setiap sukacita. Ubahlah ratapanmu menjadi pujian. Dan lihatlah, belenggu itu satu persatu akan mulai runtuh, akan mulai jatuh di dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Gunakanlah doa dan pujian sebagai senjata rohani dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu dengan hati yang mungkin masih Tuhan kotor, mungkin masih berdebu,
di dalam setiap hidup kami. Mungkin masih ada hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan dalam hidup kami. Bapa, ajarlah kami untuk memuji Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin di tengah malam, mungkin mungkin di pagi-pagi, di tengah siang hari, ataupun dimanapun waktu yang kami punya. Ketika rantai ada mengikat setiap hidup kami, jadikanlah mulut kami sumber melodi surga. Ketika kegelapan menyesak dalam setiap hidup kami, jadikanlah hati kami Tuhan sebagai alat untuk cahaya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, goncangkan setiap fondasi penjara-penjara kami semua. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang terus membebaskan kami, melepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan penjara apapun yang kami miliki hari-hari ini dalam setiap hidup kami. Bebaskan kami dari belenggu yang tidak terlihat itu. Bebaskan kami dari belenggu yang juga mungkin terlihat dalam setiap hidup kami semua. Ya Allahku, lepaskanlah kami dari kayu pasung kepahitan. Lepaskanlah tangan kami dari besi borgol ketakutan dalam kehidupan kami semua. Lepaskanlah kami, bukan supaya kami lari meninggalkan tempat penderitaan kami, tetapi supaya Tuhan, sama seperti Paulus dan Silas, kami tetap tinggal sebagai saksi, membawa seluruh orang-orang di sekitar kami datang kepada Tuhan, baik hidup mereka maupun keluarga-keluarga mereka. Ya Allahku, biarlah Kau pakai hidup kami untuk membawa setiap jiwa-jiwa, supaya mereka semua boleh mengenal Yesus sebagai Sang Pembebas sejati. Tuhan, terima kasih. Kami nyatakan pada saat hari ini, pujian adalah senjata kami, iman adalah tameng kami, dan firman-Mu adalah pedang kami, dan Tuhan kami Yesus Kristus adalah kemenangan kami yang mutlak. Biarlah setiap nyanyian syukur yang keluar dari bibir kami, Tuhan, itu boleh menjadi palu yang meruntuhkan setiap tembok-tembok si iblis. Oh Tuhan, yang dapat menggeser setiap realitas alamiah yang terjadi dalam hidup kami, dan membuka jalan bagi kemuliaan surga untuk turun ke atas setiap kehidupan kota kami, bangsa kami, generasi kami, keluarga kami, rumah kami masing-masing. Ya Allahku, kami serahkan hidup kami yang sudah dibebaskan ini. Biarlah Tuhan boleh kembali hidup ke dalam tangan-Mu. Pakailah sebagai alat pembebasan bagi banyak orang dalam setiap hidup kami. Roh Kudus, jamah di dalam nama Yesus yang mati di kayu salib di dalam setiap hidup kami, membebaskan kami, dan sekarang telah bangkit, dan kami percaya sudah duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga-keluarga kami, berkati studi kami, berkati setiap bisnis usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu dalam setiap jiwa mereka. Berkati Tuhan pasangan mereka, berkati orang-orang yang mereka kasih di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, Bapa, biarlah Engkau buat berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan hari ini, dan kami sungguh terberkati hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang terberkati, jangan lupa tulis ya di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan. Dari kota atau wilayah saudara ada ya, bersih jiwa menyegarkan, contohnya dari Depok, Jawa Barat, itu kalau saya. Ya Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan. Yang terberkati saudara juga bisa tap-tap layar, yuk. Ini target kita tap-tap layarnya sudah hampir 93.000, targetnya 100.000, yuk sambil tap-tap layar. Ya Bapak Ibu Saudari, kita finishing well ya pada kesempatan hari ini dalam pelayanan Pastor Deso. Sambil tap-tap layar, jikalau kalian terberkati, jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa saudara berbagi gift jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Ya, saudara, terima kasih buat setiap juga persembahan-persembahan yang saudara sudah berikan lewat channel Pastor Deso. Saudara, kita percaya semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Waktu, talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerahnya. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah kita mengembalikan milik Tuhan dalam setiap hidup saudara? Ketika kita memiliki kemurahan hati, kita tidak sekedar memberi, melainkan kita belajar
menjadi saluran berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini Tuhan mengetuk setiap pintu hati kita untuk terlibat dalam pekerjaannya dengan setia. Melalui persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya, kolekte apapun namanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita belajar melalui setiap persembahan-persembahan ini, termasuk persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita rindukan. Biaya yang kita perlukan sekitar hampir 70 juta Bapak Ibu Saudari untuk pembukaan TK. Kita doakan supaya Tuhan bekerja dengan cara-caranya yang ajaib ya Bapak Ibu Saudari. Biarlah kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup dalam gelap. Mari Bapak Ibu Saudari kita menjawab panggilan ini dengan memberikan dengan tulus dan kerelaan hati tentunya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang-orang dewasa, kita tuh senangnya ya. Kita senang ketika membayar makanan lezat di restoran karena kita tahu nilainya. Bapak Ibu Saudara, rasanya enak. Kita ya, kadang kita bayar untuk hal-hal demikian ratusan ribu jutaan dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan saya pernah melihat ada satu keluarga yang hanya makan malam Bapak Ibu Saudara bisa belasan juta. Saudara, ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, apalagi firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Ia menyegarkan jiwa, membersihkan hati, dan membawa berkat yang tidak ternilai dalam setiap kehidupan kita semua. Jika untuk hal-hal duniawi kita rela memberi, kita rela membayar dalam setiap hidup kita semua. Masakan untuk pekerjaan Tuhan di ladang penginjilan, kita tidak turut mendukung dengan tulus. Mari berikan persembahan dengan kerelaan hati, karena ini pun adalah bagian kita dalam menggenapi misi Tuhan. Setiap kebaikan yang kita tabur akan kembali menjadi berkat yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, terima kasih buat setiap hati kebaikan kalian semua. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara. Jikalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan itu, saudara bisa masuk ke dalam bio profil saya di kiri atas itu ada lingkaran orange, saudara bisa masuk di sana ya. Nanti saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu ya lewat bio profil saya. BCA atas nama istri saya dan juga Sosial Bus bagi orang-orang yang ada di luar negeri yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Dukunglah selalu dan pilihlah salah satu metode. Kalau saudara sudah memberikan, saudara jangan lupa untuk saudara ya, saudara bisa sampaikan kembali ke inbox saya di TikTok ya Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa chat Pastor, saya sudah memberikan setiap persembahan syukur. Ya saudara bisa screenshot. Saudara bisa memastikan persembahan saudara sampai, saya pun memastikan persembahan saudara sampai. Sehingga tidak terjadi penipuan di luar sana dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Kalau saudara mau memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus, apapun persembahan yang ada di channel Pastor Deso, saudara rindu memberikan. Saudara, yang pertama syaratnya adalah saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya, kalau Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu, tidak usah memberi. Yang kedua, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Maka saudara, ketika saudara terberkati, belajarlah ikut memberi, ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat pelayanan ini. Yang ketiga, saudara sedang belajar berlatih untuk bermurah hati dalam hidup saudara. Ya, kalau ada ketiga hal ini, saudara lakukanlah setiap persembahan-persembahan itu. Tetapi kalau tidak ada salah satunya atau ketiga-tiganya, saudara tidak usah ikut-ikutan memberi ya. Nanti saudara, saya percaya apa yang saudara tabur itu akan kembali kepada setiap hidup kita dan keluarga-keluarga kita dengan berbagai jenis kebaikan-kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada pergumulan-pergumulan doa ataupun saudara mau curhat, saudara rindu mungkin mau membuat atur schedule waktu, ya saudara rindu didoakan karena saudara mungkin ada di rumah sakit, ada di rumah lagi terbaring dan lain sebagainya, saudara rindu untuk kami doakan, saudara bisa inbox saja kepada pelayanan Pastor Deso. Mungkin kita akan bisa atur waktunya, ya kalau memang saya memiliki waktu untuk ke tempat saudara, saya akan berusaha untuk datang bersama Ibu Gembala tentunya. Untuk mendoakan setiap teman-teman, sahabat-sahabat Pastor Deso dimanapun kalian berada. Tentunya bagi kalian yang rindu ya, tapi bagi kalian yang mungkin jauh dan lain sebagainya, misalkan ya ada di daerah-daerah, ya Bapak Ibu Saudari misalnya di Papua, itu kan cukup jauh juga ya. Saudara cukup hadir di dalam pelayanan Pastor Deso setiap harinya di TikTok, ataupun Bapak Ibu Saudari bisa inbox kepada kami kalau ada pergumulan-pergumulan ataupun pokok-pokok doa yang perlu kami doakan. Kami turut mendoakan setiap pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudari. Minimal kami turut mendoakan. Ya, saudara terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini.
Saya mau undur diri Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Jangan lupa nanti malam ada program Gen Z Level Up for Jesus jam 7 setiap Kamis malam ya. Setiap Selasa dan Kamis malam itu ada program namanya Gen Z Level Up for Jesus. Jadi ini program ditujukan buat orang-orang muda. Ajaklah anak-anakmu, ajaklah setiap sahabat-sahabatmu, ajaklah setiap rekan-rekan muda untuk mengikuti ya setiap Selasa dan Kamis. Nanti hari Sabtu kita akan KKR setiap Sabtunya selama momen Natal ya atau selama bulan Natal ini. Ya doakan ya mungkin sekitar jam 6 atau jam setengah 7 ya di channel ini akan memulai ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara terima kasih ya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia. Saya sampaikan dulu nih ya. Bu Eliazu thank you ya. Bu Wahyu Suroso thank you sudah hadir. Bu Agnes Simba, Bu Happy, Pak Supri, Hap thank you. Bu Acan Lim thank you. Bu Rosalina Parlindungan thank you. Ibu Semnalim thank you. Ya Pak Bayu Ardi thank you ya. Bu Yesti, Bu Sofia thank you. Ibu Sarlina Lina, Bu Mariate thank you. Kam Suifun thank you. Ruslan thank you Ibu. Bu Jenti Swendar thank you. Bu Esther Molinawati thank you. Okta Queen thank you Ibu. Ya Bu Mei thank you. Martina Siregar thank you. Bu Yuliana Alat Listrik Kenari thank you Ibu. Ya Bu Rita Riasi Tohang thank you. Bu Maurin, Bu Soeharti thank you. Bu Windarti thank you. Ani Sumendap, Pak Douglas thank you. Katrina YS, Bu Tuti FKK thank you ya buat kalian semua. Lina 31, Lydia 70, Adiasa Aji, ya Kristi, Jovanka, Dortama Manulang, Bu Veronica, Nonik, Nita, Jen, Van Helsing, Bu Tanosin atau Pak Tonosin ya, RR, Imelda Pandi, Regina Regina Sidauruk, Tini Sitepu, Bu Marimar, Nejeta 1, Kofi Buah Kibing, Leni Tarigan dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo teruslah setia, terus mengasihi Tuhan sampai pada akhirnya. Jadikan channel Pastor Deso sebagai sahabat untuk kita bertumbuh bersama-sama dalam kehidupan iman kepada Tuhan Yesus. Saling menguatkan, saling mendukung dalam kasih, dalam pekerjaan baik, dalam setiap hidup kita semua. Ingat ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari perdebatan firman. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalian yang terberkati, ingatlah baik-baik ya. Kalau di luar sana banyak perdebatan, tapi bagi setiap jemaat-jemaat yang dilayani Pastor Deso, khususnya di channel ini setiap harinya, kita tidak mau mendengarkan perdebatan. Kalau dijadikan itu pengetahuan sekali-sekali boleh, tetapi saudari, yang kita nikmati adalah kebenaran firman Tuhan. Karena iman itu bisa muncul dari pendengaran firman Kristus, bukan dari kitab orang lain ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.